Berlatar belakang di kota Texas, diceritakan seorang mantan perampok bernama Gabriel Russell yang sudah bebas bersyarat setelah 16 tahun di penjara. Passed all mandatory drug screenings and are, you know the routine. Place your hands on the wall for me. Mr. Russell, how would you say things have been for you? Namun kini terpaksa kembali melakukan perampokan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan rekannya bernama Marcus dan adiknya bernama Wesley Russell, mereka beraksi merampok mobil lapis baja yang baru saja mengambil uang dari sebuah bank. Misi mereka berhasil namun sayang satu penjaga harus tewas ditembak oleh Wesley sehingga membuat Russell marah dan menimbulkan keributan di antaranya setelah misi selesai. We're about finished here. Clear the exit. Get the bell! 30 seconds! Turn around, hands on the set! Moving! Cover! Moving! Shot! Come on, let's get the fuck out of here! Come on! Hey, hey, hey! Heads up! Heads up! The fuck is wrong with you? Tak lama kemudian datanglah dua agen khusus FBI yang bernama Brad Solomon dan Angela Jordan, yang bertujuan menyelidiki kasus tersebut. Di sana mereka disambut seorang sheriff bernama Pop. Ia memandu mereka memberi penjelasan tentang rentetan kejadian itu. 3 gunmen wearing masks, money bags. The gunman ambushed him from a SUV. Whole deal, everything. And where is he? Hingga saat Solomon dan Jordan meminta keterangan pada sopir truk yang dirampok, sheriff memberitahu ada polisi setempat yang menemukan mobil pelaku perampokan berada di suatu tempat dan merupakan hasil mobil curian. The drop car. Okay, just give us a minute, okay? We'll be right back. Anything else you can remember? Not the others. You got it. Good Samaritan phoned it in. Thought some hot. Anything that can lead us back to these guys. And let's check the VIN. Sementara itu Russell berada di sebuah bar menyerahkan uang hasil rampokan pada bosnya yang bernama Rader yang merupakan pemilik bar tersebut sekaligus bos lamanya Russell. Di sana juga ia menerima bagian dari hasil perampokan itu dan merencanakan perampokan bank berikutnya. That's my word. There's going to be fucking hell to pay. Give me a minute, because I just got some. We sit down, talk about the particular. It's good to have you back. Need to hide 6 figures. And last. Yeah? Yeah, I'm in. Setelah sampai rumah Russell membagikan uang pada rekannya. Di rumah itu juga terjadi keributan kecil antara Russell dengan adiknya mengenai misi perampokan kemarin. Adiknya dianggap mengacau alias ceroboh karena telah menembak penjaga waktu itu, sehingga berpotensi membuat mereka tertangkap. Tak hanya itu, Russell menyimpan sementara uang bagian adiknya dan meminta pada adiknya untuk menjauh dari Rader dan juga barnya. I'm gonna hold on to your share until it cools down or until you grow up. See the gun either, Gabe. Damn. You mentioned him being work. I don't be ready for jobs. I want you to stay away from him. You know, I deserve to be. Así eras cuando estabas joven. Stay out of his bar. Scene berpindah pada agen FBI yang sedang berada di pusat investigasi meneliti hasil rekaman perampokan waktu itu. Nampak agen Solomon mendapatkan petunjuk dari rekaman tersebut. Someone had. Hey, whoa, pause that for a second.
Russell yang saat ini berada di sebuah restoran, seperti biasa ia ke sana untuk menjenguk putrinya yang bernama Dawnette, namun putrinya nampak sangat membenci ayahnya karena Russell tidak menemaninya saat ibunya meninggal, bahkan ia tega mengusirnya dari sana dan berkata ia tak mau melihatnya lagi. You remind me of your mom. You don't deserve that. No, how about I tell you? She died a long time ago. Just like you did. Or fucking leave. I don't want to see you again. Kembali ke pusat investigasi, Solomon menerima berkas dari laboratorium kejahatan yang menunjukkan bahwa mobil yang digunakan perampok tidak ditemukan tanda atau petunjuk apapun termasuk sidik jari dan juga tidak ada DNA, sehingga menyulitkan FBI dalam penyelidikan kasus tersebut. Good job. You know, seeing you in your father's shoes right now? So, did you really come all the way down here to be nostalgic? Why don't we just cut the shit? You tell me really why you're down here. Let me know if I can do anything to help at all. All right. Anything. You know, and obviously, Dick. Singkat cerita yang mana saat ini Wesley berada di bar Rader tengah terjadi keributan di sana yang disebabkan oleh anggota gangster saat menggoda pacar Wesley, sehingga membuatnya tidak terima atas perlakuan itu dan membuatnya marah sampai menodongkan pistol ke arah pria tersebut dan nyaris menembaknya. Beruntung Rader muncul di saat yang tepat dan mencoba melerai keributan tersebut namun gangster itu ngotot bahkan ingin menghabisi Wesley, yang justru membuat Rader semakin emosi hingga para gangster tersebut tewas di tangan Rader. Back the fuck up! Bunch of little fucking bitch. Wes, come on, man. Let's get out of here. Yeah, come on. Do it. What are you waiting for? Shit! Stop! I like this. Get your fucking hands off her! Malay, do it. I dare you. Get your fucking hands off! Who the fuck is this, Mister? I said, cálmate, cabrón. I said, cálmate. You serious? Listen, Put the gun down. It's down. All right? Everybody shut the Fuck! I'm gonna fucking kill him. Whoa. You hear me? Whoa. I waste our alcohol. Shut the fuck up, Okay? Let me just get out of here. Tak lama kemudian datanglah Russell setelah menerima kabar tersebut dan membawa adiknya pulang. Russell sangat marah pada adiknya karena dianggap selama ini selalu mengacaukan pekerjaannya. Sebagai seorang kakak yang menyayangi adiknya, ia berusaha selalu melindungi Wesley bahkan tidak ingin terlibat sedikit pun dalam pekerjaannya. Namun Wesley tak suka dengan cara perlakuan itu yang dianggapnya lemah, terlebih mengingat basicnya mantan militer angkatan darat dan pernah bertugas di Irak. Ia merasa hebat dan masih kuat seperti dulu, namun apalah daya kini ia hanyalah tukang sapu di sebuah toko. Karenanya Wesley yang kesal dengan semua itu hingga ia mengusir Russell dari rumah tersebut. Shut your fucking You mouth. see, I'm trying to protect you. How did you know to help me? When you were a little boy, you could be just like them. You could be. You know what's really fucked? Get the fuck out of my house. Scene kembali pada tim FBI yang telah menemukan beberapa bukti dari hasil penyelidikan yang didapatkan dari mobil pelaku perampokan yang mana mobil tersebut merupakan hasil curian. Just got off the phone with the owner of the stolen car. Mereka mendapatkan sebuah pelacak GPS yang dipasang pada mobil tersebut. Atas keterangan si pemilik, 2 minggu sebelum mobil itu hilang pernah masuk ke toko suku cadang tempat Russell dan Wesley bekerja, sehingga jelas, Russell dan adiknya saat ini dicurigai dan dalam penyelidikan tim FBI. Eliminate street thugs. And they'd have complete access. Pada hari berikutnya tim FBI mengirim satu anggota untuk mengintai mereka dan siapa saja yang ada di toko tersebut. Adegan berpindah pada Russell yang saat ini menemui Rader yang mana dalam pertemuan itu mereka membahas misi perampokan bank berikutnya dengan nilai lebih besar dari perampokan sebelumnya. Di sana ada Devlin yang merupakan manajer bank tersebut dan ia juga yang memberi instruksi dan skema perampokan pada How does a Russell. bank manager rob his own bank? You trust the schematics? Yeah. The Wells Fargo guy will come in, he'll drop off, he'll pick up, and he's gone. I pray to God that you completely understand. Setelah semalaman Russell mempelajari skema yang ia terima, kemudian pagi harinya bergegas ke tempat putrinya bekerja.
Namun Russell dibuat kaget setelah tahu harus menemui putrinya terbaring di rumah sakit. Terlihat Dawnette yang masih benci Russell bahkan tak mau ditemuinya. I want to talk to you right now. You wouldn't understand. Russell kembali dibuat kaget setelah mendengar keterangan dokter bahwa putrinya hamil. As of right now, the fetus hasn't miscarried. Like to keep you another day to run some more tests. Setelah mendengar penjelasan dari putrinya bahwa semua musibah ini dilakukan oleh Eddie yang karenanya juga ia hamil akan tetapi tak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, sehingga membuat Russell emosi mendengar itu dan berniat membalasnya. I told Eddie about it and... Was that Eddie at the diner? Sebelum Russell pergi ia berniat mengajaknya untuk tinggal bersama, namun Dawnette sedikit jual mahal dengan alasan tak mudah baginya dan tak punya uang untuk semua biaya pengobatan ini. Lantas Russell bersedia menanggung semuanya, dan dengan sedikit ego dan sisa kebencian pada ayahnya ia pun menerima tawaran itu walau tanpa menjawab dengan sepatah kata yang terucap dari bibirnya. Dengan bekal alamat yang diberikan Dawnette lantas Russell dan adiknya bergegas menuju tempat tinggal Eddie. Di sana ia langsung menghajar Eddie dan memperingatkan untuk meninggalkan kota tersebut. Come on! Fucker. Pack your shit and get out of town. Dalam perjalanan pulang, Russell memberi tawaran pada adiknya untuk ikut dalam misi perampokan yang akan dijalankan. Sementara di ruang investigasi para agen FBI menyelidiki beberapa foto yang mereka dapat dari intelijen, yang termasuk Wesley Rader dan Russell. Berdasarkan data yang mereka terima sehingga membuat besar kecurigaan terhadap agen Solomon bahwa mereka lah pelaku perampokan bank waktu itu. Tanpa berpikir lama agen Solomon memutuskan menangkap Wesley untuk dimintai keterangan. Namun dari hasil interogasi tersebut tak didapatkan informasi apapun dari Wesley. Lalu Solomon menunjukkan foto Russell, dan jika Wesley mau memberitahu tentang siapa foto itu maka dia akan dipersilahkan pergi dari ruang interogasi tersebut. You have a cigarette? No, I'm Agent George. I don't need him to lawyer up. We just have a few questions for you. How long have you worked? I was saying, right? We were just talking about this. I mean, not cheap cars these days. And I noticed hazard. Shoot him up. Go on. Look, Mr. Russell, explain to us. How do you? They have something to hide. So I don't know a fucking Whitman, right? you tell me who this is, and not cheap cars these days. And I noticed. I was saying, right? We were just talking about this. I mean. Scene berpindah yang mana Russell sedang latihan dengan Marcus dikejutkan kedatangan Wesley yang seperti dalam masalah. Mereka memutuskan untuk berbicara di suatu tempat dan Wesley mengatakan yang telah dialami tentang kejadian semalam, hingga kabar itu membuat mereka panik dan hampir menggagalkan niat mereka selanjutnya. But they're curious about Raven. It fucking knows about you! Okay? Yeah, this stuff. It's FBI, dude. Did you tell them? Nothing, man. I didn't tell him shit. Gabe, what are we gonna do? We played this game and thought we'd done. Keesokan harinya agen Solomon mendatangi toko tempat mereka bekerja dengan membawa beberapa foto termasuk mobil yang mereka pakai dan alat pelacak yang mereka tanam dalam mobil yang mereka gunakan tempo hari. Namun Russell membantah semua tuduhan itu. Does that ring any bells? Well, actually, I was going to see if, maybe if I start. Betray my brothers. I love it, you guys. Di saat yang bersamaan, Solomon mengirim tim FBI menggeledah rumah Russell namun tidak ditemukan bukti apapun di sana. Sementara Solomon yang masih di toko membicarakan banyak hal tentang masa lalu Russell dengan Rader, begitu juga ayah Russell yang pernah jadi anggota Rader. Ia bahkan seolah tahu tentang penjaga yang tewas waktu perampokan kala itu. Solomon berkata bahwa tindakan itu bisa mengakibatkan mereka dihukum dalam waktu lama.
Hey Wesley, good to see you. Di sisi lain Dawnett yang sudah pulang dari rumah sakit, ia berkemas dan bersiap pergi meninggalkan tempat lamanya. Malam harinya Russell dan kedua rekannya bertemu dengan Rader, sekali lagi untuk membahas rencana sekaligus jadwal misi perampokan yang akan dijalankan keesokan harinya dan di sana juga mereka membagi tugas masing-masing anggota. 10:55 sharp, we're at the bank. Park on the side. We come in, does. Guard walks in, we take him down. Frisked, zipped. Gabe. Quick. No panic buttons, no calls out. Well, you got something to say to me. So just say it. Good. Sementara bar yang hari itu sedang tutup, Rader kedatangan tamu yang menanyakan siapa pelaku pembunuh adik pria tersebut. Dengan meminta imbalan, Rader memberi sebuah alamat yang ternyata menuju pada Wesley yang saat ini bersama pacarnya sedang berkemas untuk bersiap pergi. Saat mereka hendak bersiap mengemas barang, tiba-tiba datang pria tak dikenal langsung menembak mereka sehingga Wesley dan pacarnya tewas di tempat saat itu juga. Hingga saat yang dinanti pun tiba, mereka bersiap memulai aksinya, namun Russell dibuat cemas karena adiknya tak kunjung datang di tempat yang telah dijadwalkan. Sehingga Rader memutuskan untuk menggantikan Wesley dengan orang ketiga, yaitu tangan kanan Rader bernama Pick, yang sebenarnya membuat Russell tidak setuju dengan keputusan itu. Namun apalah daya, Russell yang tak bisa menolak keputusan sang atasan tersebut. Akhirnya mereka menjalankan misi bertiga termasuk Marcus walau dengan sedikit kekecewaan. Sementara di sekitar bank yang akan jadi target mereka sudah ada beberapa polisi yang dipimpin agen FBI yang bernama Bright, yang sepertinya kesiapan mereka di sana telah mendapatkan informasi dari orang dalam, terlihat saat Bright meminta pada bawahannya untuk menghubungkan Rader melalui telepon. Sedangkan Russell dan kawan-kawan kini sudah tiba di lokasi masuk dalam bank dan beraksi di sana. Take out your cell phone! Put them on the ground! Get the fuck down! Leave the cash, no die packs, you understand me? Take out your cell phone! Russell dibuat sedikit heran dengan seorang wanita yang mengaku dirinya adalah manajer bank itu. Lantas Russell menanyakan keberadaan Devlin yang merupakan pria yang ditemui beberapa waktu sebelumnya dan mengaku dirinya adalah manajer bank tersebut. Lantas kemudian Russell menyerahkan amplop warna kuning pada wanita itu dan diketahui oleh rekannya Pick dan membuatnya curiga pada Russell. Karena kecurigaan dan rasa takut itu, Pick menyandra seorang wanita untuk mendapatkan penjelasan dari Russell. Namun semua sia-sia dan kekacauan pun terjadi. We don't do this. This is my show. Easy, Pike. Right here. Hey, cálmate. Everybody out. Let's go. Dengan kondisi Marcus terluka parah, mereka pun meninggalkan bank tersebut. Di sepanjang perjalanan Russell berusaha meyakinkan Marcus bahwa dia akan selamat dan baik-baik saja. Namun takdir berkehendak lain, Marcus yang tidak kuat lagi menahan rasa sakit pun akhirnya meninggal saat itu juga. Karena tak ingin diketahui istri dan anaknya seperti yang dikatakan Marcus, Russell pun membakar mobil itu beserta mayat Marcus yang juga bertujuan untuk menghilangkan jejak mereka. Setelah semua selesai, Russell segera menuju bar dan menyerahkan uang pada Rader. Yang dengan diselimuti rasa emosi dan curiga terhadap Rader yang kemungkinan besar dialah informannya, lantas ia pun menanyakan tentang keberadaan adiknya yang menghilang tanpa kabar.
Dengan jawaban yang asal jeplak, Russell tak segan-segan langsung menembak Rader hingga tewas meski ia telah memohon untuk tidak membunuhnya. Brother. Promise me. You fucked me, didn't you? I told you to stay away from my brother. Wait. Please. Sementara di TKP tempat kejadian perkara, agen Solomon yang sedang bertugas di sana menerima amplop yang diberikan oleh manajer bank yang berisi sejumlah foto dan skema bank tersebut. Tak lama datang seorang sheriff dengan nada marah meminta penjelasan pada Solomon terkait agen FBI yang melakukan koordinasi dengan polisi lokal untuk pekerjaan bank negara perbatasan tanpa sepengetahuan sheriff. Yang ternyata semua itu aksi penyamaran polisi di bawah pimpinan agen Bright, yang tak lama dia datang dan seketika itu membuat Solomon meluapkan emosinya. Oh, my man. Scene berpindah pada Russell yang sedang berada di pom bensin dan akan segera menuju ke restoran untuk menjemput Dawnette seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Namun tanpa sengaja Eddie yang sedang melintas di jalan itu melihat Russell di sana. Dengan dendam yang masih membara, Eddie pun berniat untuk menghabisinya. Sementara Dawnette yang gelisah dan bingung harus kemana karena menunggu ayahnya yang tak kunjung datang menjemputnya hingga restoran tutup, ia tak menyadari bahwa ayahnya sudah tewas di tangan mantan pacarnya. Beberapa bulan kemudian kini Dawnette yang telah kehilangan orang tua dan saudaranya, dia memutuskan melanjutkan hidup sendiri dengan menunggu kehadiran calon bayi yang dikandungnya, dan film berakhir.